Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekali buat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk konten kita kali ini saya ambilkan dari harian You.Today ya teman-teman. Ini berita terkait dengan Bitcoin atau mata uang kripto terbesar ya, terbesar dan tertua ya, yang sampai saat ini sudah menjadi favoritnya para paus ya teman-teman. Oke, di sini beritanya adalah krisis likuiditas Bitcoin. Saldo pertukaran mencapai titik terendah dalam setengah dekade. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Kenapa Bitcoin bisa sampai drop kayak gini teman-teman? Apakah Bitcoin akan mati? Apakah Bitcoin akan mati? Dan yang seperti kita tahu bahwasanya ketika banyak sekali orang yang takut teman-teman dan kemudian menjual aset Bitcoinnya dan mereka khawatir bahwasanya Bitcoin akan mati, ya pada saat itu juga beberapa saat kemudian Bitcoin mencapai ATH-nya. Biasanya kayak gitu teman-teman. Bitcoin mencapai kenaikannya kembali ya, menuju kepada kenaikannya kembali. Sampai detik ini teman-teman, kalau kita lihat misalkan di CoinGecko ya teman-teman. Oh ini Shiba Inu ini. Sebentar ya teman-teman. BTC. Kita akan coba lihat teman-teman BTC ya. Oke, Bitcoin. Nah, di sini kita akan coba lihat. Kita amati bersama-sama dalam jangka waktu 24 jam. Oh, sudah mulai naik lagi teman-teman. Naik turun akan tetapi memang pada saat ini Bitcoin ya dalam jangka waktu 1 kali 24 jam kita bisa lihat coba sendiri ya teman-teman. Ini masih keluar ini. Mengalami kenaikan, dan kalau misalkan kita lihat dalam jangka waktu 30 hariannya ya teman-teman, ini memang sedang longsor. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini sedang mengalami kelongsoran setelah 30 ribuan ya. 29 sampai 30 ribuan kemarin. Kayak gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, yang namanya kripto permainannya kayak gini, naik turun kayak gini, kayak seperti jungkat-jungkitnya yang ada di taman kanak-kanak atau TK. Tidak usah khawatir karena setiap kali ada penurunan pasti ada kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena Bitcoin merupakan permainannya para whales, permainannya orang-orang kaya yang ada di dunia. Mereka tidak akan mungkin maulah istilahnya dolanannya atau mainannya ini hilang begitu saja. Nggak mungkin mau, karena uang yang masuk di sana sudah sangat banyak sekali. Kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, walaupun mengalami penurunan ya teman-teman, tapi market cap-nya waduh masih sangat banyak teman-teman. Raksasa pokoknya ini, 515 miliar ya teman-teman. Waduh, 515 miliar dolar, sedangkan yang lainnya paling cuma 10, 5 dan sebagainya. Ini 500-an teman-teman. Wah, dolar loh teman-teman, bukan rupiah. Oke, saya akan bacakan berita untuk berita kita kali ini, yaitu bahwasanya ekosistem Bitcoin menyaksikan perubahan signifikan dalam pergerakan dan penyimpanan koinnya. Glassnode ya teman-teman, sebuah perusahaan analisis kripto terkemuka melaporkan bahwasanya saldo Bitcoin di bursa telah anjlok ke level terendah dalam 5 tahun di 2,27 juta BTC. Untuk menempatkan ini dalam konteksnya, rekor sebelumnya diamati dari sehari sebelumnya pada 22 Agustus ketika saldo bursa menyentuh 2,27 BTC. Angka-angka yang menurun ini mengisyaratkan peningkatan preferensi para pemegang Bitcoin untuk menyimpan aset mereka di luar bursa, mungkin di domain pribadi atau cold storage ya, kayak gitu teman-teman. Ya emang sih teman-teman, kalau misalkan untuk nyimpan aset seperti Bitcoin yang sangat berharga ini, alangkah lebih baiknya kita simpan di luar exchange ya teman-teman. Karena apa? Karena pastinya ada kekhawatiran ya, exchange itu rungkat kayak gitu teman-teman, sebagaimana yang terjadi di FTX kayak gitu teman-teman. FTX atau beberapa bursa exchange yang lainnya, Bybit atau apa ya, kayak kemarin tuh juga rungkat ya teman-teman ya. Terus seiring dengan menurunnya cadangan devisa, metrik lain juga Glassnode menunjukkan pola yang menarik ya. Jumlah pasokan Bitcoin yang terakhir aktif antara 6 hingga 12 bulan yang lalu mencapai titik terendah dalam satu bulan, yaitu 1,87 juta BTC. Berarti ini masih lebih tinggi lagi daripada 1 bulan yang lalu teman-teman. Penurunan halus ini menunjukkan bahwa segmen pemegang Bitcoin mungkin mengadopsi strategi kepemilikan jangka panjang. Oke teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang begitu paham terkait dengan masalah trading atau investasi ya teman-teman. Kalau model-model Bitcoin ini memang bisa dijadikan sebagai aset investasi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat ya secara maksimal ya teman-teman, kita akan cek secara maksimal. Yang namanya aset investasi itu adalah sebuah aset yang produktif ya teman-teman ya. Valuasinya produktif atau naik terus. Kita bisa lihat di sini Bitcoin tuh naik terus teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali kenaikan ya teman-teman, 5 kali kenaikan, dan saat ini sedang mengalami penurunan, belum mencapai kenaikan lagi.
kayak gitu. Jadi memang bisa digunakan sebagai investasi. Walaupun kadang-kadang ada juga ya istilahnya orang yang bilang bahwasanya yang bisa diinvestasikan itu jelas yang bisa di staking dong bro. Karena kalau di staking kan valuasinya naik, ya belum tentu ya. Ya jumlah koin yang dihasilkan juga naik, tapi belum tentu nilai dari koin tersebut naik teman-teman. Karena ketika kita staking kita kan juga harus menghadapi misalkan per tahun dengan keuntungan 4,4%, tapi per bulannya kadang-kadang bisa turun sampai 21% loh teman-teman. Jadi ya belum tentu juga ya. Dan juga boleh jadi kita bisa mengatakan bahwa Bitcoin itu merupakan aset lindung nilai, aset investasi teman-teman, karena kenaikan nilainya tersebut ya walaupun tidak ada istilahnya bagi hasil atau apapun tuh nggak ada, akan tetapi selisih harga dari Bitcoin ketika mencapai ATH-nya itu bisa kita kita istilahnya withdraw ya teman-teman, atau kita cash out untuk dijadikan sebagai keuntungan kita, entah per tahun ataupun per beberapa tahun yang akan datang kayak gitu. Seiring dengan turunnya cadangan devisa metrik lain, Glassnode juga menunjukkan pola yang menarik. Udah saya bacakan ya teman-teman. Oke, lanjut. Selain itu metrik penawaran laba ya juga mengalami penurunan tajam mencapai titik terendah dalam jumlah 7 bulanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemegang Bitcoin saat ini tidak merealisasikan keuntungan mereka, sehingga mereka berpegasan peningkatan perilaku hodling di komunitas hodl. Hold, pokoknya ngehold beneran, apa istilah hold all life kayak gitulah pokoknya. Melakukan sebuah pemegangan koin erat-erat kayak gitu teman-teman, dengan tidak menjual koinnya walaupun kondisinya lagi bear, walaupun banyak sekali FAT yang beredar. Karena ya mungkin saja teman-teman banyak sekali hodler atau pemegang dari Bitcoin atau investor Bitcoin, entah itu dari kalangan wheels tertentu ataupun sampai dengan kelas ikan teri seperti saya, seperti kita semua ini yang sudah tahu cara permainan dalam dunia kripto, utamanya terkait dengan masalah Bitcoin ini teman-teman. Mereka nggak mau kegocek bandar-bandar lain yang juga jauh lebih besar. Mereka nggak mau kegocek dengan berita-berita buruk atau FAT di pasar. Mereka pun juga nggak mau istilahnya merugi ya, karena sudah menginvestasikan banyak sekali uang di dalamnya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya ya mungkin berita beberapa hari yang lalu saya melihat ada seorang istilahnya YouTuber yang memberikan istilahnya sinyal teman-teman, tapi bukan sinyal trading ya teman-teman, sinyal investasi Bitcoin nih teman-teman. Sinyal bahwasannya Tether ya teman-teman. Tether itu minting ya, istilahnya mencetak stable coin dalam jumlah yang sangat besar teman-teman. Menurut dia bahwasannya pola-pola seperti itu sangat buruk ya ketika dijadikan sebagai istilahnya analisis teknikal untuk bear market, tapi sangat bagus ya atau sangat cepat untuk dijadikan analisis ketika bull market. Jadi perlu diamati juga teman-teman ya, jangan-jangan ini cuma permainan paus ketika ingin menurunkan sebuah harga Bitcoin ya, dan ketika harganya Bitcoin sudah jatuh mereka akan serok sebesar-besarnya, dan ya siapa tahu teman-teman pada saat itu juga ketika entah sebelum halving ataupun setelah halving Bitcoin mencapai ATH-nya. Eman-eman kalau kita sampai ketinggalan kereta teman-teman. Dan kalau bagi saya pasar merah dari Bitcoin saat ini menurut saya adalah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk mulai istilahnya DCA teman-teman, atau dollar cost averaging, atau istilahnya cicil beli Bitcoin pada saat harganya jatuh seperti sekarang ini. Namun kondisi ini bukanlah situasi yang suram bagi mata uang kripto utama dunia. Setelah mengalami penurunan terbesar setelah runtuhnya FTX pada November 2021, Bitcoin menunjukkan indikator awal potensi kebangkitannya. Bitcoin telah naik dari level dukungan penting 24.800 saat ini diperdagangkan sekitar 26.608. Ya naik ya teman-teman. Dengan semakin jelasnya indikator oversold, ini bisa jadi momen yang tepat untuk kenaikan jangka pendek. Oke teman-teman, itu tadi sekelebat info dari You Today ya teman-teman. Saya bacakan berita dari You Today, harian You Today. Ingat teman-teman bahwa saya konten ini bukanlah konten untuk ajakan investasi atau apapun ya teman-teman. Konten ini hanyalah konten berita dan informasi semata ya. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.